Para pejuang, apakah pernah terlintas di pikiranmu bahwa pelajaran hidupmu berjalan agak terlambat? Tenang saja, hari ini kita akan membahas bagaimana melambat bukanlah akhir segalanya, melainkan peluang untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Jadi, mari kita mulai perjalanan inspiratif ini bersama. Halo sahabat, kembali lagi bersama El Zamzami. Selamat datang kembali di video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten motivasi seru dari kita. Pertama-tama, mari kita berani mengakui bahwa setiap orang memiliki ritme hidupnya sendiri. Terkadang, melambat adalah cara alam memberitahu kita bahwa penting untuk meresapi setiap momen dan pelajaran yang diberikan oleh hidup. Pembelajaran dari keterlambatan. Jangan anggap keterlambatan sebagai hambatan, melainkan sebagai guru yang mengajarkan kita nilai-nilai penting. Setiap langkah kecil yang kita ambil, terlepas dari seberapa lambat, membawa kita lebih dekat pada pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan. Keterlambatan bisa menjadi waktu yang baik untuk menjelajahi potensi diri yang belum tergali. Apa yang membuatmu bersemangat? Apa yang membuatmu merasa hidup? Gunakan waktu ini untuk mengeksplorasi bakat dan minatmu yang mungkin belum kamu ketahui. Merancang kehidupan yang bermakna. Setelah kita memahami lebih dalam tentang diri kita, mari rancang kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Terkadang, hidup lambat memberi kita kesempatan untuk benar-benar merancang kehidupan yang bermakna dan autentik. Akhirnya, mari kita nikmati perjalanan hidup ini. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap langkah menuju tujuan tersebut. Keindahan terletak dalam perjalanan itu sendiri, dan melambat seringkali membuka mata kita terhadap keajaiban sekitar. Kehidupan pertama adalah kehidupan di mata ini. Manusia terkadang terlihat tidak adil. Seperti Rio dinobatkan sebagai pejabat. Berdasarkan garis keturunannya, katakanlah, lihatlah dari sudut pandang kita sebagai manusia. Iya, hidup ini tidak adil, ini agak egois. Tapi coba lihat di sekitarmu ada orang yang kita tahu dia orang jahat. Meskipun dia memang jahat, tapi mempunyai hati yang sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Di sisi lain Anda juga melihat ada orang yang sangat bagus, tapi kehidupannya hancur, berantakan. Malangnya ada orang yang punya usaha minim, tapi hidupnya maksimal. Terus ada juga orang yang usahanya maksimal, tapi hidupnya sebenarnya minim. Begitulah dunia pekerja dan tidak bisa. Kami protes, makanya saya mencoba menanam dalam diriku, ya hidup memang tidak adil. Mengapa? Karena pada akhirnya, dengan pemahaman itu aku akan melakukannya. Menerima diriku apa adanya. Saya melihat orang lain lebih beruntung. Saya akan mengatakan ya memang seperti itu. Itulah cara dunia bekerja tampaknya. Mengeluh tanpa satu-satunya keluhan. Orang yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Kita sendiri ingin bekerja keras atau tidak, itu pilihan. Tapi pilihan itu akan membawa kita nanti kemana kita akan pergi. Tapi mungkin setelah kita menerima sepenuhnya kekurangan dan keuntungan kami adalah keseluruhan persepsi dunia pasti akan berubah mulai sekarang. Hargai diri Anda lebih jauh bermakna lagi. Yang pertama adalah kritik yang membangun, konstruktif, dan yang kedua adalah kritik orang yang mencela atau merusak itu. Peduli dengan kami pasti memberikannya. Kritik yang membangun dengan suatu tujuan. Berikan motivasi agar kita bisa memperbaiki diri sambil mengkritik. Celaan itu secara umum memang dimaksudkan untuk melemahkan kritik yang dia ajukan. Menilai dan bahkan mencari-cari kesalahan orang lain adalah orang yang sikapnya kurang, cenderung bisa membesar-besarkan kelemahan atau kekurangan orang lain.
Bahkan mereka dimaksudkan untuk mempermalukanmu di depan publik dalam menghadapi kritik. Kecaman kita harus memiliki penguasaan diri sendiri dan sikap rendah hati pastinya, agar kita tidak merasa kecewa. Kami menganggap kritik itu sebagai arah. Hal positifnya kita tidak bisa mengontrol tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan L itu buruk, kamu tidak melakukannya. Mengenal diri sendiri dan orang lain, tapi siapa yang bisa? Yang kita kendalikan adalah reaksi kita setelahnya. Kami menerima kata-kata itu dan tahu apakah reaksi itu akan tertangkap atau tidak. Apakah kita sudah dewasa atau belum? Jadi yang terpenting adalah persiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Mungkin kritik yang membangun atau kritik yang merusaknya. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan inspiratif ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan melambat, karena seringkali di sana kita menemukan kehidupan yang lebih kaya dan berarti. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat. Jangan lupa untuk memberikan pendapat atau saran di kolom komentar. Tetap semangat dan selamat menjalani hari-hari lebih baik. Salam sehat, sehat selalu.